Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita kitab Adab Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah. Setelah kita membahas pasal atau bab ke-33 masalah hukuman orang yang memutus silaturahim di dunia, beranjak daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan balasannya oleh Allah terhadap pelakunya di dunia, berikut azab baginya yang disimpankan untuknya di akhirat kelak, daripada perbuatan memutus silaturahim dan juga melampaui batas. Dan sudah kita rincikan ini ya, memutus silaturahim artinya betul-betul tidak mau berhubungan dengan sanak kerabatnya ya, siapapun yang memiliki hubungan darah dengannya, baik itu begitu dia lahir menjadi atau memiliki rahim atau disebabkan karena pernikahan. Semua ini tentu saja memiliki hak rahim. Siapa yang memutus mereka dengan sengaja, misal tidak ada apa-apa tapi ditelepon tidak mau angkat, di WA tidak mau balas, kalau ketemu cuek saja ya, diundang tidak pernah mau datang, sengaja dia nggak mau datang, tidak ada uzurnya, tidak juga dia mengatakan maaf saya nggak bisa datang, dia tidak minta maaf, maka ini semua masuk dalam masalah ini, akan datang hukuman Allah pada dia. Begitu juga dengan orang melampaui batas, sudah saya jelaskan. Melampaui batas itu misalnya orang berbuat zina, dia berdosa. Tapi ada orang melampaui batas dalam zina itu dengan cara dia mengajak teman-temannya, dia menyiapkan fasilitasnya, maka ini melampaui batas dalam dosa itu. Ada orang mencuri dia sendiri, tapi ada orang tidak. Dia mengajarkan strategi pencurian, dia ajak teman-temannya ikut bersama dia, jadi gerombolan pencuri. Maka yang membuat ini namanya melampaui batas. Ada orang salah dan dia sudah jelas salah. Nah, dalam Islam dianjurkan kita mengakui kesalahan, baik saya salah, selesai. Tapi ada orang tidak, karena dia rasa terbongkar salahnya, maka dia pun mencari kesalahan orang yang sedang ya berhadapan atau sedang bermasalah dengan dia, dengan tujuan supaya kesalahan dia berimbang atau kesalahan dia tertutupi. Ini semua perbuatan melampaui batas, dan ini berbahaya. Hukuman Allah Azza wa Jalla akan datang pada dia. Ini tidak boleh bermain-main dengan soal seperti ini ya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha adil, maha bijaksana, dan maha melihat dan mengetahui. Kalau ada sesuatu yang kita lakukan sendirian, maka antara kita dengan Allah, dan tidak boleh kita menceritakan aib-aib dan kesalahan kita ya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang Allah telah tutupi aibnya, kemudian besok malam hari, kemudian pagi hari dia bongkar sendiri. Dia berbuat zina misalnya, antara dia sama Allah, Allah buat semalam suntuk gak ada yang tahu, walaupun Allah bisa menghukumnya karena bentuk kasih sayang Allah. Besok pagi dia sendiri yang cerita sama teman-temannya kalau dia semalam berzina. Maka ini orang yang sangat buruk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kalau ada kesalahan kita malah tutupin, beristighfar dengan Allah, bertaubat kepadanya. Jangan malah kita expose ini sehingga orang lain bisa mencontohi caranya dari kisahkah ya, dari apa saja, maka itu sudah cukup ya membuat kita masuk dalam bab melampaui batas. Harus hati-hati ya. Makanya teman-teman kalau punya masa lalu pun tidak usah diungkap-ungkap, nggak perlu ya, nggak perlu diceritakan kepada orang lain. Ya, kalau misalnya cuma global saja, misalnya saya juga dulu praktisi misalnya riba, tapi sekarang saya sudah bertobat, cukup. Tapi kalau dia bilang saya dulu begini, saya dulu begitu, diceritakan semua, yang dia tidak sadar mungkin cerita itu bisa menjadi inspirasi bagi orang yang belum melakukannya. Itu berbahaya sekali ya. Seseorang pernah menjadi pelacur atau berzina, naudzubillah, tidak usah dia cerita sama orang, dia sudah taubat, selesai ya. Sampai pernah ada seorang wanita bertanya di majelis seorang syekh di Masjid Nabawi, saya ini ya, seseorang yang banyak melakukan perzinahan, keliru, salah. Sekarang saya taubat nasuha kepada Allah ya. Tidak ada yang tahu masalah itu, dia juga tidak tulis namanya. Lalu dia mengatakan, apakah saya masih layak menikah dengan laki-laki mukmin? Maka kata syekhnya, tentu saja. Tentu saja. Islam tidak melihat masa lalu seseorang, tapi dilihat sekarang ke depan. Kita juga dalam berumah tangga, tugas kita melihat pasangan kita sekarang yang depan mata. Tidak usah korek-korek. Coba ceritain masa lalumu. Tidak perlu ya. Tidak perlu kita cari tahu. Tidak usah tanya itu. Jangan buat PR dalam hidup kita. Nggak perlu.
Yang kita tahu depan mata salah kita luruskan, benar kita dukung. Ya, karena nanti berbahaya kalau kita korek, kita sakit hati. Atau mungkin malah bisa muncul was-was syaitan supaya kita membalas itu. Akhirnya kita juga melakukan, lalu kita mengatakan, kau kan juga pernah lakukan. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala membahasakan masalah suami istri dengan libas. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Istri kalian adalah pakaian buat kalian dan juga kalian pakaian buat mereka. Ya. Pakaian kita tahu untuk melindungi badan kita, menutupi aib kita. Ya. Jadi kalau ada apapun yang kita tahu dari pasangan, jangan ceritakan ke orang-orang. Karena tugas kita memang menutupi dia, menasehatin. Bukan malah kita ekspos. Seperti banyak orang yang akhirnya cerai, lalu semuanya kesalahan pasangannya diekspos ke sana sini. Enggak, ini keliru. Ya, tidak boleh mestinya. Pada pagi ini insyaAllah, semoga Allah berkahi kita masuk ke pasal atau bab baru 34. Bukanlah penyambung silaturahim orang yang membalas. Begitu judulnya ya. Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan di hadis nomor 68, Muhammad bin Katsir mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Al-A'mash, Hasan bin Amr dan Fitr di sini, Hasan bin Amr dan Fitr dari Mujahid, mungkin bin Fitr ini ya, atau dua orang betul, Hasan bin Amr dan Fitr ya. Dari Mujahid, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Sufyan lam yarfa'hu al-A'mash ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'ahu al-Hasan wa Fitra an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala laysa al-wasil bil mukafi walakin al-wasil alladhi idha quti'at rahimahu wasalaha. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma ia berkata, kemudian di situ ada seperti tanda pembuka ya, tanda kurang itu untuk menjelaskan masalah sanad hadis ya. Abdullah bin Amr sahabat Nabi, kemudian ada tanda di situ menandakan ini keluar daripada lafaz hadis yang berbunyi Sufyan tidak menyampaikan sanadnya kepada Nabi SAW. Sufyan maksudnya perawi hadis ya. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan isi hadisnya, tapi ini penyampaian tentang sanad hadis, jalur hadis itu sendiri. Tetapi merafakkannya sampai pada Al-Hasan dan Fitr. Maksudnya perawi hadis di sini ada, kalau dilihat di sanad hadis yang pertama ya, coba kembali dulu ke nomor 68. Muhammad bin Katsir mengabarkan kepada kami, ia berkata Sufyan mengabarkan kepada kami. Sufyan ini yang dimaksud ya, yang dibahas ini adalah Sufyan ini tidak menyampaikan sanadnya kepada Nabi SAW. Maksudnya dia tidak mengatakan fulan dari Nabi SAW. Dia tidak sebutkan nama Nabi SAW, tapi merafakkannya sampai pada Al-Hasan dan Fitr. Maksudnya dia cuma meriwayatkan, perhatikan di situ dikatakan Sufyan mengabarkan kepada kami dari Al-A'mash, Hasan bin Amr dan Fitr. Sampai situ saja dari Mujahid. Itu yang dimaksud dengan potongan kata-kata ini. Dari Nabi SAW beliau bersabda, orang yang menyambung silaturahim bukanlah yang membalas, melainkan orang yang menyambung adalah orang yang silaturahimnya diputus tapi ia tetap menyambungnya. Hadis ini hadis sahih. Jadi tidak dihitung kita itu sudah silaturahim, karena itu umum saja. Kalau ada kerabat yang datang hari ini, besok kita balas. Bukan itu yang dimaksud. Bukan balas-balasannya. Ya. Karena sebenarnya silaturahim itu bukan secara substansial tadi hanya membalas kebaikan kerabat. Misal dia kirimkan kita makanan, kita kirim juga makanan. Bukan itu yang dimaksud. Itu bagian substansial. Bisa masuk tapi bagian kecil dari silaturahim. Lalu kata Nabi SAW, tetapi silaturahim yang sebenarnya, yang puncaknya adalah melainkan orang yang menyambung. Ya. Orang yang menyambung silaturahim adalah orang yang jika silaturahimnya diputus, ia tetap menyambungnya. Jadi kalau ada kerabat kita yang tidak mau berhubungan sama kita, tetap kita berhubungan, itu namanya puncak silaturahim. Itu induknya. Karena kalau orang balas kebaikan dengan kebaikan sudah biasa. Kita dikirimin makanan, kita balas makanan. Dia datang ke rumah, kita datang ke rumahnya. Itu sudah biasa. Semua orang bisa lakukan. Tapi sesuatu yang sangat besar adalah kalau kita justru ya menyambung dengan orang yang sengaja memutus kita. Misal dia jengkel, sesuatu masalah, kemudian dia mengucapkan mulai sekarang tidak ada hubungan kekerabatan. Kadang-kadang ada orang begitu, karena kurang pemahaman agama, hanya karena warisan, hanya karena tersinggung, hanya karena anaknya pernah berantem misalnya. Dan itu anak-anak kecil yang belum paham apa-apa. Kemudian orang tuanya ikut-ikutan. Ya.
Padahal sebenarnya orang harus adil, tidak boleh sembarangan. Kita harus adil terhadap diri kita sendiri, adil terhadap kerabat kita. Adil dalam arti kata, yang salah ya salah, yang benar ya benar. Anak kita pun salah, kita katakan kamu salah. Walaupun misalnya anak orang lain itu ya memiliki hubungan kerabat atau tidak, mungkin lebih rendah dari sisi ekonominya, mungkin lebih kurang dari sisi fisiknya, tapi kita harus berlaku adil. Salah ya salah, benar ya benar gitu. Maka hadis ini memberikan atau memiliki kandungan. Yang pertama, setiap muslim wajib memulai menyambung hubungan rahimnya dan tetap mempertahankan hubungan itu meskipun mereka tidak mau memberikan balasan yang baik. Jadi kalau ada kerabat kita betul-betul buruk misalnya, setiap datang dia gosip di rumah, setiap datang mungkin dia cuma cari kesalahan kita, lalu dia datang. Di sini kita boleh jaga jarak boleh, memutus tidak boleh. Karena kita tidak mungkin menghapus statusnya dari kekerabatan kita. Ada orang begitu subhanallah, saya sering ketemukan itu ya, dan ini permainan syaitan. Kadang-kadang antara adik kakak ribut sedikit, putus hubungan silaturahim, putus hubungan kerabat. Ini nggak boleh, ucapan ini nggak boleh. Ini sudah cukup untuk mendatangkan siksa Allah di dunia. Bukan tugas kita untuk memutus itu. Ya. Saya temukan begitu, ada di antara kerabat begitu. Marah sedikit, udah kita tidak ada hubungan kekerabatan lagi. Nggak mungkin kita hapus itu. Ingat, setiap orang di depan mata kita kalau punya kesalahan dan kekurangan, itu berarti ajang pahala buat kita. Jangan malah itu dijadikan sebagai hal yang harus kita menjauh. Tidak pakai hijabnya seorang kerabat, misalnya seorang muslim atau akhwat kita bertemu dengan kerabatnya tidak, maka jangan langsung melihatnya dengan pandangan sinis. Justru kita tersenyum, oh orang ini belum tahu hidayah ya, belum dapat. Kita jadikan dia sebagai kesempatan kita mendapatkan pahala. Rangkul dia, ngobrol dengan baik, nasihati dengan baik, berikan hadiah buku. Siapa tahu dengan akhlak kita yang baik dia dapat hidayah. Kalau dia pakai jilbab, ada kerabat kita belum sholat, rangkul dia baik-baik. Jangan dibenci, karena kalau imannya sudah seperti kita pasti dia akan lakukan, gitu kan? Setiap orang yang melanggar depan mata kita, tugas kita menjadikan dia sebagai ajang pahala. Jangan dibenci. Apalagi kalau punya hubungan kekerabatan, nasihatin, luruskan. Bayangkan teman-teman kalau setiap ada orang buat salah, kita langsung benci dan kita tinggalkan. Kira-kira kita akan bergaul sama siapa? Karena tidak ada manusia yang sempurna, kita aja buat salah. Nabi Adam alaihissalam saja ayah kita buat salah, tapi bertaubat kepada Allah SWT, gitu kan? Maka kita harus faham masalahnya. Tidak ada manusia yang sempurna, pasti akan ada kesalahan-kesalahan. Kalau kita bisa memahami poin tadi, setiap ada orang punya kesalahan, kita justru jadikan kesalahan dia sebagai pahala kita, sehingga ajang pahala, maksudnya kita berusaha untuk meluruskan, mendakwahi, memberikan masukan. Duduk baik-baik, pegang tangannya, saya mau bicara sebentar ya. Dan nasihat itu paling bagus kalau empat mata, apalagi kalau sesama jenis ya, saya laki-laki sama laki, perempuan sama perempuan, itu bagus sekali. Dan jangan nasihatin orang di depan umum, karena biasanya dengan kita berdua, Assalamualaikum salam, saya bisa bicara sebentar, duduk. Saya kayaknya lihat ada begini dan begitu. Menurut saya pernah belajar ini nggak boleh dalam agama. Alangkah baiknya kalau diubah. Maaf ya, saya bukan menggurui. Kan bagus. Daripada orang itu buat salah, langsung kita benci. Ah, ini ahli neraka nih. Kenapa? Karena dia pembohong. Loh, dia pembohong ada sebabnya pasti. Justru kita cari tahu apa sebabnya. Kalau mau cari pahala, ya. Atau apa saja kesalahan yang dia lakukan, justru itu tujuannya supaya kita bisa mendapatkan pahala dari dia. Ya. Kalau jaga jarak boleh ya, misalnya jarang interaksi. Kita tahu orang ini selalu bicaranya gosip saja, bicaranya nggak benar, sering fitnah orang. Kita dakwahi dia, datang nasihatin berdua. Soal sudah nasihatin tetap tidak mau, kita jaga jarak. Jaga jarak artinya interaksi baik. Assalamualaikum salam. Baik. Sebatas itu. Apa kabar, baiknya sudah. Sebatas itu. Kalau ada undangan, kita lihat juga undangan itu ada maslahatnya, kita datang baik-baik, lalu kita jalan pulang, biasa saja. Kita jangan putus dia, ya. Kita jangan memutus dia. Jadi kadang-kadang juga ini terjadi karena syaitan masuk ke diri pribadi, atau malah dia masuk ke orang-orang terdekat untuk memutus silaturahim. Kadang-kadang kitanya sendiri dibuat jengkel dengan saudara-saudara kita, dengan paman, dengan tante, atau mungkin ada orang lain, mungkin pasangannya mereka. Ada adik kakak putus silaturahim gara-gara istrinya, gitu kan? Campur tangan istri. Ya. Dia misalnya bantu kakaknya atau bantu adiknya karena butuh bantuan, kemudian istrinya cemburu. Kenapa bantu dia? Di rumah masih butuh.
Keliru ini. Maksudnya istrinya mengatakan bantu saja. Cari pahala. Harta bukan harta dia, harta suaminya. Udah dukung saja. Malah kita dapat pahala. Kenapa harus cemburu di situ? Bukan pada tempatnya. Kecuali kalau iman sampai pada Islam, dalam Islam pun kita dianjurkan namanya ithar ya. Ithar itu mendahulukan kebutuhan orang lain, saudara kita muslim daripada diri kita sendiri. Allah memuji dalam surah Al-Hasyr penduduk Madinah pada saat muhajir dari Mekah datang, itu mereka mendahulukan para muhajir. Bahkan ada di antara mereka yang tinggalkan rumahnya demi saudaranya muhajir yang datang. Dikasih rumahnya, dia pindah ke rumah lain. Ya, sampai Allah SWT memuji itu, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka memaksakan, mendahulukan, ya, mereka menekan diri mereka demi untuk ya saudaranya, walaupun ya ada sesuatu keperluan yang hajat berat di situ. Kita lagi lapar, ada orang lebih lapar, kasih ke dia dulu. Ya, dalam perang Yarmuk terkenal ada 3 orang ya, sahabat Nabi yang pada saat kerabatnya mau kasih air, kemudian dia haus, sudah berdarah semuanya. Pas dia mau minum, dia dengar temannya di sebelah mengatakan air, air. Lalu dia bilang kasih dulu sana. Padahal dia lagi haus sekali. Pas sepupunya ini yang datang, sepupu dia sendiri datang lalu pindah ke sana. Dia ceritakan, kalau saya sana namanya orang ini Amr. Dia langsung pindah ke orang kedua. Orang kedua pas mau minum dia dengar lagi muslim yang lain di sebelahnya juga sudah berdarah-darah, air. Dia bilang kasih dulu sana. Begitu dia tiba di orang ketiga ternyata sudah meninggal. Dia kembali ke orang 2 meninggal. Dia kembali ke sepupunya sudah meninggal semuanya. 3-tiganya. Sudah mau mati haus masih dahulukan orang lain. Nah itu dalam Islam memang kita dianjurkan. Bahkan itu ada nilai pahalanya. Makin besar kita berkorban dalam Islam, makin besar pahalanya. Allah memberikan pahala itu kadar besar kecilnya tergantung daripada juhud atau upaya seseorang. Jadi kalau misal kita di Indonesia sholat subuh dalam cuaca kita seperti sekarang, Masya Allah sepanjang tahun bisa dikatakan stabil. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas sedikit, tapi umumnya stabil. Kita bisa pakai baju kaos, bisa pakai kemeja, bisa pakai jaket, biasa. Tapi ada beberapa lokasi seperti di Rusia, itu bisa ada beberapa kota sepanjang tahun salju, dingin terus. Mereka itu kalau sudah 1 derajat, 2 derajat, itu bisa sampai dianggap panas. Mereka keringatan, karena sudah hampir sepanjang tahun di bawah minus, di bawah 0, minus sekian gitu ya. Tapi dalam kondisi dingin seperti itu, mereka pergi sholat subuh di masjid. Pahalanya beda, orang dalam kedinginan, susah, gelap, mati lampu, masjidnya jauh. Dia pergi dengan orang yang ini rumahnya ini masjid, terang semuanya. Sama-sama dapat pahala subuh, tapi orang yang berusaha lebih besar, itu lebih banyak pahalanya. Ada pahala di situ dalam pengorbanan itu Allah nilai. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah kasih 1 pahala yang dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kenapa kok ada 10 sampai 700? Ya tergantung kadar pengorbanan tadi. Kadar pengorbanan. Jadi kalau ada orang putus kita lalu kita lanjut, itu pengorbanannya besar. Tidak seperti orang kalau dasarnya kita dari kecil sama-sama sama sepupu jalan sama-sama udah nggak ada masalah. Justru orang yang ada masalah ini kalau kita bisa perbaikin di situ tingkat pahalanya yang sangat luar biasa. Ya. Jadi itu kita bisa bahasakan mungkin orang luar biasa ya. Karena orang jadi orang biasa umum. Jadi orang luar biasa ini nggak umum. Allah SWT kan ya memberikan pahala ekstra. Kasus misalnya Nabi SAW berdakwah di kota Taif. Kalau Nabi SAW seperti kita, teman-teman sekalian sedikit aja masalah tersinggung, marah, kemudian langsung kita putus hubungan sama orang. Nabi SAW berdakwah di kota Taif, 1 kota semuanya nolak. Lalu tidak cukup sampai itu, dilempari batu lagi, sampai berdarah-darah. Ya, kalau kita di posisi ini, maka kemudian kita sudah keluar, diusir dari kota Taif, ditutup pintu gerbangnya, terhina sekali. Ya. Datang malaikat Jibril mengatakan, hai Muhammad, ini di sebelah saya sekarang ada malaikat penjaga gunung. Semua gunung di muka bumi ini dia yang jaga. Dia mau Allah suruh hancurin, Allah suruh pindahkan. Sekarang kamu tinggal perintah saja. Perintah supaya gunung-gunung Mekah sama Taif hancurin dua-duanya. Habis nih ceritanya kota ini. Gak ada lagi dalam sejarah manusia. Tinggal perintahin saja. Dan dakwamu tetap akan tersebar. Atau kau sabar, dakwahi mereka, juga dakwamu akan tersebar. Nabi SAW dalam kondisi berdarah, keringatan, capek, terhina, mengatakan tidak, saya bersabar. Saya berharap nanti dari keturunan mereka keluar orang-orang yang beriman kepada Allah. Itu yang luar biasa. Orang berbuat jahat sama kita, justru kita jadikan dia sebagai ajang dakwah kita. Itu nggak gampang.
Justru mengubah, menjadikan target supaya dia menjadi orang yang baik. Nah, itu yang dimaksudkan di sini. Jadi silaturahim yang puncak sekali pahalanya justru menyambung orang yang memutus kita. Ya. Kalau cuma balas-balasan dengan orang yang sudah baik umum. Ya, sebagaimana saya kasih contoh tadi. Yang kedua, kewajiban mengikhlaskan amal hanya untuk Allah. Jadi maksudnya kalaupun kita memberi orang, jangan karena orang itu memberi. Ada orang mau memberi makanan tetangganya karena tetangganya suka memberi makan, itu biasa. Tapi kalau tetangga nggak pernah kasih makan, kita kirim, itu sesuatu yang luar biasa. Ya. Dan itu menguji keikhlasan kita. Ada orang selalu kita yang mendahulukan sesuatu, kita mendahulukan salam, ya, kita mendahulukan silaturahim, kita mendahulukan untuk menjenguk kalau dia sakit. Dia nggak apa-apa. Kitanya dihitung luar biasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat teman-teman, kita ini sebenarnya bertugas di muka bumi hanya sampai ajal datang. Itu saja. Sabar. Sabar. Ada cobaan, sabar. Ada nikmat, syukur. Sampai ajal datang, selesai. Kita menuju ke akhirat yang kehidupan abadi. Sebagaimana kita tahu sekarang ini di muka bumi, di detik ini, di masjid ini kita hadir, kita bisa lihat, rasakan matahari, kita bisa interaksi. Begini ada kehidupan akhirat. Enggak ada kedustaan dalam masalah itu. Kita tinggal melalui sebuah pintu gerbang namanya mati, sudah menuju ke akhirat. Sebagaimana dunia ini ada akhirat. Allah ciptakan semua berpasang-pasangan dan tidak bisa luput itu. Sehat sama sakit. Ada orang di sini tidak pernah sakit? Nah, ada yang sini tidak pernah sakit? Coba angkat tangan. Tidak pernah flu? Tidak pernah demam? Nah, semua orang lalui. Karena ini berpasangan, sehat dan sakit tidak mungkin. Nanti tergantung kadar berat atau ringannya sakit itu. Tapi pernah sakit. Kalau kita faham ini berpasangan, kalau kita lagi sehat lalu kita sakit, oh wajar karena saya kan sudah pernah sehat. Wajar. Nggak bisa pisah ini, nggak mungkin. Malam sama siang nggak mungkin malam terus, pasti siang akan datang. Atau sebaliknya. Laki-laki dan perempuan tidak mungkin laki-laki semua, pasti akan ada perempuan dan seterusnya, gitu kan? Sama juga dengan muda dengan tua, lapar sama kenyang, ya. Semua itu sama. Di antaranya juga hidup dan mati, ada dunia, ada akhirat, ada surga dan neraka. Ini satu paket, nggak bisa dipisah. Nggak bisa dipisah ini. Nah. Maka kita seperti melihat ini kehidupan sekarang kita rasakan, kita akan rasakan di sana. Sampai Nabi SAW menggembirakan para sahabat waktu beliau lagi sakit keras, sudah sangat lemah. Ya. Beliau kemudian berapa hari nggak keluar imami sholat. Sahabat-sahabat sudah banyak yang sedih. Tersebar informasi bagaimana kalau Rasulullah SAW mati. Nabi pemimpin selama ini yang menghubungkan mereka sama Allah langsung. Turun wahyu, malaikat Jibril datang. Sebagian sahabat melihat Jibril alaihissalam walaupun bukan dalam poster aslinya malaikat. Ya, berapa kali Jibril alaihissalam datang waktu mengajarkan hadis tentang Islam, ihsan dan ya Islam, iman dan ihsan. Ya, Umar dan para sahabat menyaksikan Jibril datang dengan penampilan laki-laki yang tampan, bersih, nggak ada tanda-tanda safar. Waktu terjadi perang Ahzab dan setelah itu akan ada penyerangan ke suku Quraidah, orang-orang Yahudi, itu Jibril datang. Aisyah melihat karena diketuk rumahnya Aisyah. Tapi dalam poster sahabat. Ya, dalam poster sahabat. Maka pada saat datang dalam poster sahabat dia mengatakan, mana Nabi SAW? Kata Aisyah, baru saja meletakkan pakaiannya mau mandi. Katakan kalau saya mau ketemu. Maka Nabi SAW begitu keluar melihat tahu kalau ini Jibril. Bukan sahabatnya ini. Karena dari bahasanya dia mengatakan, hai Muhammad. Karena sahabat tidak pernah memanggil hai Muhammad. Gitu. Jarang sekali, kecuali orang yang baru, belum kenal Nabi gitu. Maka dia mengatakan, hai Muhammad, apakah kalian meletakkan baju-baju kalian, baju-baju perang, sementara kami dari malaikat belum meletakkan baju kami sampai kami mengepung tempat itu, ditunduklah suku Quraidah. Lalu dia pun naik kudanya langsung pergi. Nabi SAW langsung pakai baju mengatakan kepada para sahabat, jangan ada yang sholat asar kecuali di suku Quraidah. Waktu itu kebetulan sudah habis asar, pas asar. Gitu ya. Mereka jalanlah semua. Pas tiba di sana ada sahabat yang tiba maghrib. Maka ada yang baru sholat asar pada waktu itu karena mengingat Nabi SAW bilang jangan sholat kecuali di sana. Pas Nabi SAW lagi jalan, Nabi bilang, ada yang lihat di sini tadi? Ya. Seseorang yang lewat naik kuda, dia mengatakan, sahabat mengatakan iya. Itu adalah Jibril, kejar dia segera. Jadi ada datang. Pada saat Nabi SAW mau meninggal dunia, teman-teman sekalian, sahabat sedih sekali. Karena yang menghubungkan dengan Allah sudah akan meninggal nih.
wahyu turun, malaikat mereka saksikan peperangan yang dimenangkan Nabi SAW depan mata, gitu kan, contoh-contoh yang baik. Maka sahabat banyak yang nangis. Nabi SAW keluar, waktu lihat orang banyak nangis keluar, lalu naik di atas mimbar, dalam kondisi beliau lemah alaihissalam, beliau lakukan dua hal. Yang pertama itu beliau naik lalu mengatakan, wahai ya muslimin, ketahuilah pertemuan kita yang sebenarnya bukan di sini, bukan di sini, di haud saya. Haud itu di ya telaga Nabi SAW. Nabi punya dua telaga, tempat minum air yang sejuk. Haud namanya di mahsyar, dan Kautsar dalam surah Al-Kautsar itu di surga nanti. Kita siap mendatangi Nabi SAW, kita akan minum dari situ. Jadi ada haud, kata Nabi SAW, jangan sedih, pertemuan kita bukan di sini, kita akan abadi bersama-sama, tapi saya tunggu kalian di haud saya. Faham bahasa ini ya? Artinya ada akhirat, tidak usah sedih di sini. Kita akan tinggalkan, kita cuma bertugas sampai ajal saja. Dan semua kehidupan ini pasti melalui suka duka. Ada orang di sini tidak pernah ditipu? Hah? Coba mana tangannya, saya mau lihat. Saya mau kasih mic soalnya biar bicara. Kasih pengalamannya bagaimana dia hidup 20-30 tahun tidak pernah ditipu. Coba. Ada orang di sini tidak pernah digibah? Tidak pernah digosipin sama sekali. Ada? Ada orang di sini tidak pernah difitnah? Hah? Subhanallah. Ya. Ada orang di sini tidak pernah terkilir kakinya? Ada? Coba kalau ada, pernah jalan terus tidak pernah terkilir, Masya Allah. Jadi bukan cuma antum sendiri, bukan cuma kita sendiri, semua orang alami itu cobaan. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala sabar di situ. Kalau kita cuma sendirian kena, mungkin orang jadi tanda tanya. Tapi ada banyak orang lain, gitu kan. Begitu memang kehidupan, ada suka dukanya. Tapi subhanallah, Allah dengan kemahaadilannya dan kemahabijaksanaannya memberikan kepada kita cobaan itu lebih ringan daripada nikmat. Nikmatnya lebih besar. Misal kita 1 tahun sehat, 365 hari sehat. Tahun depan Allah kasih kita flu 1 minggu, 2 minggu, udah sembuh. Kalau mau bicara masalah adil, mestinya sehat setahun, sakit setahun. Mestinya. Hah? Sekarang saya tanya teman-teman, mana lebih banyak waktunya, kenyang atau lapar? Kenyang. Lapar itu sebentar. Begitu lapar kita makan, selesai. Laparnya 1 jam, setengah jam, 15 menit. Habis itu kita makan sepiring, kenyang sampai 6 jam ke depan. Bahkan bisa seharian penuh. Jadi cobaannya lebih sedikit daripada nikmatnya. Kalau kita berpikir gitu ya. Banyak sekali nikmatnya Allah SWT dan tidak bisa dihitung. Allah bilang wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmatnya Allah, kalian tidak akan bisa menghitung itu. Mustahil, susah. Ada orang dari Bani Israel dalam sebuah athar disebutkan, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala umur panjang, 500 tahun. Dia berada di satu pulau, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya tahu ini sebuah athar, tapi insya Allah nanti akan kami pastikan lagi riwayatnya. Tapi saya tahunya ini pernah saya baca. Kemudian dia meninggal dunia. Kata Nabi SAW, lalu Allah pun ya berkata kepada para malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam surga dengan rahmatku. Lalu dia bilang, ya Allah, amalku 500 tahun tidak pernah buat dosa menurut dia. Dia selalu ibadah, tidak ketemu sama orang, di pulau sendirian, ibadah terus. Kata Allah SWT, masukkan hambaku ini ke surga dengan rahmatku. Dia bilang, amalku ya Allah. Ya, sampai 3 kali. Maka kata Allah SWT kepada para malaikat, coba timbang seluruh amal dia dengan nikmat mata yang saya kasih. Nikmat mata saja, tidak usah yang lain. Begitu ditaruh di timbangan amal, nikmat matanya lebih berat daripada seluruh amalnya. Karena dia tidak mungkin beramal tanpa matanya. Belum telinga, belum kaki, belum semuanya nih, belum urat-urat saraf yang mengatur ya, dengan begitu rapinya darah mengalir, makanan yang dimasuk dengan sistem raksasa di tubuh kita mengatur semua pencernaan yang sangat rapi. Terlalu banyak besarnya nikmatnya Allah SWT. Maka jangan sampai kita lalai. Kadang-kadang subhanallah kita dangkal sekali. Kita melihat ada satu doa kita yang Allah belum kasih, kita sudah nilai Allah tidak kasih semuanya. Padahal doa kita paling banyak diterima.
Kadang-kadang kita tidak angkat tangan loh. Seperti misalnya pas lapar, kita cuma bilang, lapar ya. Hah? Dapat makanan. Melangkah, bisa beli, atau dikasih sama orang, makan. Tiap hari kita lapar, tiap hari kita haus, tiap hari kita capek, hilang terus kalau kita tidak terpenuhi. Kira-kira bisa duduk di sini sekarang? Hah? Hadir nggak ini? Hah? Benar. Masih hidup ya? Saya percuma kalau saya bahasakan terus tidak ditangkap, percuma. Ya, bisa difahami ya? Karena metode yang saya gunakan dalam pengajian teman-teman, saya ingin pemahaman. Kita bukan targetnya menghabiskan materi. Kalau teman-teman fahami satu hadis pulang sudah cukup buat saya. Faham jadi mudah diamalkan. Kalau hanya sekedar dengar masuk sini keluar sini nggak ada gunanya. Oh bagus ya pengajiannya, apa gunanya? Nggak ada gunanya buat saya, badan saya tidak tambah gemuk, ya. Saya tidak tambah segala-galanya, tidak ada apa-apa. Yang kita kejar pahala, ya. Maka pemahamannya harus difahami ini. Selanjutnya teman-teman sekalian, yang ketiga adalah muslim tidak seyogyanya memutus kebaikan hanya karena dia mendapat perlakuan buruk atau karena tidak mendapat balasan yang sama. Ya. Artinya kebodohan harus dibalas dengan kecerdasan. Ya. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Walaupun kita boleh menghukum dengan cara yang dibolehkan secara syar'i kalau orang berbuat kejahatan, ya. Orang utang tidak mau bayar, kita nasihatin, kita tagih, dia nggak mau, boleh kita laporin. Tetap bisa itu mendapatkan pahala, gitu kan. Tapi ada yang ekstra, kalau ada orang buat begitu, sudahlah, mungkin memang dia butuh uang itu, nggak apa-apa deh, halalin aja. Oh itu luar biasa itu. Karena dia tahu dia berhubungan dengan Tuhannya Allah yang maha baik, ya. Maka sangat bagus. Syekh bin Baz rahimahullah, saya dengar kisahnya ya. Ini dinukil oleh muridnya sendiri. Pernah ada orang datang minta uang sama beliau. Syekh bin Baz orangnya buta, nggak melihat, ini muftinya Saudi dulu. Beliau buta matanya, ada orang datang minta bantuan. Kalau nggak salah 1.000 atau 2.000 real dia minta uang. Ya. Anggaplah kita pilih salah satu angka ini, sebab saya tidak ingat benar. Sehingga saya 1.000 atau 2.000 real. Misalnya 2.000 real, ya. 2.000 real itu sekitar mungkin 5 sampai 6 juta rupiah. Maka Syekh bin Baz nyuruh sekretarisnya coba tuliskan orang ini, cek 2.000 real. Lalu beliau stempel. Kalau tidak salah ada stempelnya pakai cincin beliau, stempel. Bank disuruh datang ke bank itu, bank ini sudah tahu. Ini syekh ulama besar, muftinya Saudi, satu Saudi semua tahu dia. Maka orang ini rupanya iseng. Di tengah jalan ditambah 01 sama dia. Itu tadi ya. Ceknya itu ditambah 10. Jadi 2.000 jadi 20.000. Ini kalau 2.000 6 juta, kalau 20.000 60 juta. Kan double 10 kali lipat. Tapi dia subhanallah kecurangan itu pasti kelihatan. Pasti kelihatan. Sehebat apapun kita kemas, Allah punya cara membongkarnya. Ada satu titik, oh ini ternyata salah. Maka dia kasih 0, tapi dia lupa bahkan ada tulisan 2.000 real. Tulisannya dia lupa ubah jadi 20.000 real. Tiba di bank, dilihat oleh petugas bank, ini ada kecurangan ini. Ditelepon syekhnya, syekh ada begini syekh. Kata syekh tunggu sebentar, saya datang. Begitu datang ke bank, tahu apa yang terjadi? Kira-kira kalau kita temukan ada orang begini, sudah minta bantuan, curang lagi. Kira-kira kalau menurut bapak-bapak ibu di sini, apa yang bapak ibu lakukan? Nah itu kelihatan buruknya. Langsung mau marah-marahin. Udah dikasih bantuan, tidak tahu diri. Syekh bin Baz datang, dia nggak ngomong sama orang itu. Dia bilang mana cek saya tadi? Dia ambil kembali ceknya, disuruh sobek. Terus dia bilang sama sekretarisnya, tulis sekarang 20.000 real. Tulis 20.000 real, kasih orang itu, panggil sekarang. Suruh kasih, baru Syekh bin Baz ngomong. Apa dia bilang? Maaf ya, karena saya tidak tahu kalau hajat kau 20.000. Dikasih sama dia, sampai orang itu malu. Karena kalau hajat dia bukan 20.000, dia nggak akan ubah. Ya sudah, dikasih sama Syekh bin Baz. Orang kalau sudah targetnya akhirat beda. Bukan lagi sebatas depan mata ini urusan dunia, jor-joran, tonjok-tonjokan. Urusannya orang ini salah. Bagaimana dia bisa jadi baik nih orang? Begitu.
sehingga dia bisa menjadi baik bersama saya nanti di akhirat, atau saya dapat pahala dari dia. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah lagi lewat di jalan, dia caci maki sama orang, macam-macam caciannya. Dia diam saja. Orang di sekitarnya sudah jengkel ini. Ini ulama besar, sahabat, anaknya Umar bin Khattab, dicaci maki. Dia diam saja, enggak balas apa-apa. Setelah selesai, dia bilang sambil dia tunduk, dia dengar, dia bilang, kamu sudah selesai? Dia bilang iya. Dibuka jubahnya, dikasih, ini hadiah dari saya, kamu sudah ingatkan kesalahan saya, terima kasih. Malunya orang itu luar biasa. Coba kalau antum udah langsung tonjok-tonjokan, ya, nggak menyelesaikan masalah, ya. Kadang-kadang juga teman-teman, walaupun kita benar, ya, walaupun kita benar, kita harus fokus ke kebenaran itu sebatas itu saja. Karena kadang-kadang banyak orang, dia benar nih di awalnya, tapi karena dia terlalu dalam, akhirnya lahir 10 kesalahan dia. Paham gak? Jadi kayak misalnya kita benar nih dalam satu masalah. Misal ada orang berbuat salah sama kita, udah, kita kalau mau benar, fokus ke situ saja. Kamu kemarin gosipin saya loh, itu gak benar, kamu harus ganti. Misal contoh. Jangan kita akhirnya ngomongannya banyak, ya. Kamu tuh begini, memang sifatmu, memang keluargamu, memang. Nanti kita tadinya benar, jadi punya 10 salah. Kesalahan kita ini nggak berimbang dengan kebenaran kita nanti. Makanya dalam Islam teman-teman, bertanya pada seseorang kalau pertanyaan itu diperlukan dan hanya sebatas memang bertanya. Misal kita mau tanya sesuatu dengan orang memang perlu. Misal dia pakai baju bagus, kita tanya, maaf akhi, saya mau tanya, bajunya bagus, beli di mana? Oh, saya beli di sini. Baik. Kalau kita punya hajat, kita mau beli baju itu, bukan cuma iseng bertanya. Pertanyaan seorang mukmin harus berbobot. Ada tujuannya nggak? Perlu nggak? Kalau nggak perlu nggak usah nanya. Nggak usah nanya. Karena pertanyaan ini nanti bisa membuat orang jadi nggak enak, ya. Mungkin dia nggak suka ditanya. Ya, kita nggak tahu. Atau mungkin nanti juga apa manfaatnya buat kita? Kita nggak ada. Apa kita mau ceritain ke orang lain? Oh, itu orang itu bajunya kelihatan bagus, tapi cuma harga 20.000 loh. Untuk itu tujuannya. Kan kalau nggak ada hajat nggak usah. Jadi kalau kita bertanya sesuatu yang kita tanya dulu. Sebelum bertanya kita tanya diri kita, perlu nggak saya nanya ini? Kalau nggak perlu nggak usah. Jangan. Nanti kita masuk ke zona orang lain bisa bahaya. Sebenarnya bertanyanya mubah, tapi kalau kita lebih detail bertanya bisa jadi masalah dosa kita. Sama juga dengan menjawab pertanyaan. Sebatas pertanyaan saja. Mau kemana? Mau ke masjid. Cukup. Nanti kalau orang itu punya hajat dia tanya lagi, masjid yang mana? Baru kita jawab, Masjid Nurul Bahar. Sebatas itu. Nggak usah orang tanya satu kita jawab 20. Karena nanti bisa saja kita salah dalam jawab itu. Nanti bisa ditunggangi oleh syaitan jadi ria, nanti jadi pamer, nanti jadi segala macam. Jadi nggak usah. Bertanya, ingat sebelum bertanya tanya diri kita sendiri. Perlu nggak saya nanyain? Kalau nggak perlu nggak usah. Yang kedua, kalau kita ditanya, jawab sesuai dengan pertanyaan saja. Nabi SAW pernah waktu mau nyerang Mekah, ditanya oleh Abu Bakar, ya Rasulullah, apakah anda ingin menyerang Hawazim? Hawazim itu suku di kota Taif gitu kan. Nabi SAW jawab, tidak. Padahal sebenarnya Nabi mau serang Quraisy. Nabi bisa bilang, enggak, bukan Hawazim, Quraisy, langsung. Enggak. Nabi bilang tidak. Pertanyaannya, apakah anda mau serang Hawazim? Jawabannya tidak. Selesai. Ditanya lagi, ya Rasulullah, apakah anda ingin menyerang Romawi? Tidak. Sebatas itu saja. Terus Abu Bakar karena punya hajat ditanya sama dia, ya Rasulullah, apakah anda ingin ini? Nabi bilang tidak. Terakhir Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, apakah anda ingin menyerang Quraisy? Baru Nabi bilang, iya. Sebatas saja. Lalu kemudian Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, bukankah antara kita dengan mereka ada akad perdamaian 10 tahun nggak boleh perang? Kata Nabi SAW, mereka telah berkhianat. Sebatas jawabannya itu. Lalu Abu Bakar sudah paham, mengatakan, ya Rasulullah, apakah kami bersiap-siap? Kata Nabi SAW, iya. Sebatas itu. Selesai. Tidak usah terlalu banyak ngomong ini penjelasan, nanti akhirnya kita benar satu, salahnya 20 kan masalah. Bisa ditangkap nggak ini? Alhamdulillah. Ya Allah, saksikan. Saya sudah sampaikan. Baik, selanjutnya bab 35. Keutamaan orang yang menyambung silaturahim kepada kerabat yang zalim, kerabat yang jahat, tapi dia tetap silaturahim. Keutamaannya ada. Disebutkan
Di dalam hadis nomor 69 Imam Bukhari rahimahullah berkata, Malik bin Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Isa bin Abdurrahman mengabarkan kepada kami dari Talha, dari Abdurrahman bin Awsaja, Anil Bara radhiyallahu anhu qala, Ja'a Arabiyyun faqala ya Nabiy Allah, allimni amalan yudkhiluni al-jannah. Qala la in kunta aqsarta al-khutbata laqad a'radta al-mas'alah, a'tiki an-nasamah wa fakkir raqabah. Qala awalaysata wahida? Qala la, idkun nasama an tu'tika an-nasama wa fakkur raqaba an ta'ina 'ala ar-raqaba wal manihatu ar-ragub wal fai'u 'ala dhir rahim fa in lam tutiq dhalik fa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar fa in lam tutiq dhalik faquffa lisanaka illa min khair. Ini wasiat yang penting sekali. Fokus, perhatikan baik-baik. Dari Al-Bara radhiyallahu anhu beliau berkata, seorang Arab Badui mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai nabinya Allah, Nabiullah. Jadi dia meyakini Anda utusan Allah. Saya mau dengar nih. Beritahukan kepadaku amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Pertanyaannya bagus sekali. Saya mau amalan ya Rasulullah, ajarin saya sekarang. Kalau saya kerjakan masuk surga kalau saya mati. Rasulullah SAW bersabda, meskipun engkau bicara singkat, tapi engkau telah memperluas pertanyaan. Artinya, sekarang ini singkat sekali. Kau cuma bilang, tunjukkan aku amalan yang bisa masuk dalam surga. Kata Nabi SAW, perkataanmu singkat ini, tapi luas sekali maknanya. Ya. Maka, kata Nabi SAW, meskipun engkau berbicara singkat, tapi engkau telah memperluas pertanyaan. Lalu beliau mengatakan, a'tikin nasama dan fakir raqabah. Orang Badui lalu berkata, wahai Rasulullah, bukankah keduanya sama? Maka Rasulullah SAW mengatakan tidak. Atkin nasama adalah engkau sendiri yang memerdekakan budak. Jadi ini sebenarnya berhubungan dengan masalah pembebasan budak ya. Maknanya sebenarnya atkin nasama, bebasin budak, dengan juga fakir raqabah, bebaskan orang yang terikat dengan keterbudakan. Kata orang ini, ya Rasulullah, bukankah itu sama saja? Kata Nabi, tidak. Atkin nasama adalah engkau sendiri yang memerdekakan budak. Engkau punya budak, engkau memerdekakan. Sedangkan fakir raqabah, bebasin orang yang dalam keterbudakan adalah engkau saling membantu dalam memerdekakannya. Jadi misalnya ada orang mau dibebasin tapi harus ditebus dengan 10 juta. Kita cuma punya 5 juta, kita ajak teman kita 5 juta lagi yuk sama-sama. Nah itu dikenal dengan istilah fakir raqabah. Ya, kalau itkan nasama tadi kita punya uang kita bebasin, atau kita punya budak kita bebasin. Jadi ada perbedaan. Lalu kata beliau, dan pemberian berupa unta yang sangat banyak manfaatnya serta mengembalikan atau memulihkan silaturahim. Nanti akan kita jelaskan masalah ini ya. Jika engkau tidak mampu melaksanakan itu, maka ajaklah orang lain berbuat baik dan cegahlah mereka dari keburukan. Jika engkau tidak mampu melaksanakan itu, maka ini pesan penting terakhir. Tahan lisanmu kecuali dari kebaikan. Tadi saya bilang, nanya yang penting saja, jawab juga sesuai pertanyaan. Hadis ini kita bedah dulu menjadi beberapa bagian. Potongan yang pertama, Al-Bara berkata, seorang Arab Badui mendatangi Rasulullah SAW. Dan ini pelajaran, ilmu itu didatangi. Ini penting teman-teman ya. Jadi kalau ada seorang syekh, seorang kiai, seorang ustadz lagi ngajar, kita yang datang ke mereka. Jangan kita sibukkan para dai-dai kita kesana kesini, kesana kesini, kesian juga. Kecuali memang Allah mudahkan buat dia. Ya. Kadang-kadang kami temukan permintaan di kantor untuk ceramah ini luar biasa. Saya juga kadang-kadang sedih kalau ada tempat yang tidak bisa diisi. Tapi mau diapain? Waktu nggak bisa lagi. Gitu kan. Sudah nggak ada. Kalau di zaman dulu itu mereka mengadakan pengajian di satu tempat, nanti jemaahnya yang pada datang ke situ dah. Jadi bukan dia yang safar sana, safar sini, safar sana. Kadang-kadang nggak ada waktu. Ya. Tapi subhanallah itu mungkin para dai-dai kita masya Allah ikhlas mereka, maka sangat bagus gitu. Tapi dasarnya ilmu didatangin. Dasarnya begitu. Ini juga sudah cukup bagus, kita pengajian di masjid ini lalu teman-teman dari beberapa penjuru datang itu juga positif gitu kan.
Tapi saya pernah alami teman-teman di Jakarta Selatan waktu itu. Ini pengajian satu tempat nih. Nanti tetangganya di sana minta juga. Tetangganya ini minta juga. Saya sampai bilang, kenapa ini? Lalu kalau bilang ada ibu-ibu, saya bilang, kenapa bu ini? Kenapa nggak satu tempat aja? Satu tempat, silakan Anda datang ke sini. Jangan saling bersaing. Sini ada, kompleks sebelah juga buat, kompleks sana juga buat. Untuk apa? Kenapa nggak satu tempat? Udah datang aja ke sini. Ilmu didatangin gitu loh. Kalau kami yang harus datang ke sini, datang ke sana, datang ke sini, kesannya ini kayak persaingan saja di sini. Ini bangga juga, saya juga bisa datangkan. Bukan begitu tujuan ilmu. Ilmu didatangin. Kita yang harus datang, kita yang rangkul. Para ulama salaf dulu teman-teman, kalau tahu Imam Ahmad itu pernah mengatakan perjalanan hampir 2 bulan naik unta, itu hanya untuk mendengar satu hadis dari satu orang di ujung Irak. Didatangi sama dia. Dia pernah dengar ada orang mengatakan ada sebuah hadis sana. Dia naik unta 2 bulan sampai dia ketemu sama orang itu. Masuk negeri itu dia nggak tahu orang itu siapa. Ditanya fulan, tanya fulan sampai dapat. Begitu ketemu baru dia dengarkan hadis. Satu hadis. Setelah dengar dia udah tahu dari orang ini terpercaya, dia pulang. Baru dia riwayatkan hadis itu. Ilmu dicari. Ilmu nggak bakal datang sama kita. Kita harus cari. Kita yang harus belajar. Sekarang alhamdulillah di zaman kita ini luar biasa. Luar biasa. Buku banyak. Cetakannya bagus. Zaman dulu orang pakai tulisan tangan. Kadang-kadang numpuk-numpuk tulisan. Enggak kayak kita sekarang cetakan seperti ini rapi sekali, gitu kan? Terang kertasnya, covernya menarik, mudah dijangkau. Itu pun masih males. Masih nggak mau beli buku, nggak mau baca buku. Dai-dainya banyak. Sekarang ada media, ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, bisa nonton. Itu juga masih nggak mau. Apa hujahnya? Apa alasannya di depan Allah hari kiamat ini? Gak mau belajar. Belajar ilmu agama hukumnya wajib, bukan pilihan. Gak bisa bapak ibu bilang, nanti deh kalau saya punya waktu, nanti kalau saya lagi cuti. Gak bisa. Ilmu agama wajib. Gak bisa ada di majlis, kena lagi kerja, coba dengarkan. Mungkin ada cuplikan, kayak sekarang alhamdulillah kita coba rekam, disebarkan gitu kan. Ini pelajaran penting yang pertama dari potongan hadis. Jadi memang orang datang kepada ilmu itu. Kemudian yang dimaksud dengan Arab Badui adalah orang di padang pasir ya. Ada beberapa riwayat yang lain, beberapa sahabat mengatakan kami mendapatkan banyak manfaat dari orang-orang Badui. Karena kadang-kadang pertanyaan mereka itu polos. Ya. Pernah kata para sahabat, ada satu Badui datang lalu mengatakan, ya Rasulullah, kenapa di surga itu ya, ada pohon yang bisa menyakiti orang? Enggak ada sahabat orang kota nanya ini. Ini orang dari padang pasir. Sensitif sekali tapi dia polos nanya. Lalu kata Nabi SAW, pohon apa yang kau maksud? Dia bilang pohon bidara ya Rasulullah. Karena kan salah satu pohon surga pohon bidara, pohon sidr. Gitu kan. Lalu kenapa? Kenapa orang ini bilang? Karena setiap tangkai pohon bidara ada durinya. Berarti di surga juga ada durinya. Gitu kan. Kata Nabi SAW, bukan seperti itu. Allah akan mengganti pohon bidara di surga dari setiap durinya itu menjadi buah. Maka sahabat bilang kami jadi faham gara-gara pertanyaan orang ini. Pernah juga Nabi SAW mengatakan di dalam surga nanti ada orang yang minta bercocok tanam. Maka dia bilang, ya Allah saya mau bercocok tanam. Allah berkata pada dia, kata Nabi SAW, kan semua sudah ada di depan matamu. Istananya dia penuh dengan segala macam pohon. Dan uniknya di surga itu kita kalau misalnya mau petik buah apa, kita petik langsung keluar pada saat itu. Kita kan kalau di dunia punya pohon mangga, kita petik tunggu tahun depan baru keluar lagi kan. Ini enggak, dipetik keluar lagi yang sama kualitasnya, langsung yang matang. Surga berbeda. Allah bilang, kamu apa lagi, semua sudah ada. Dia bilang, saya ingin ya Allah, ingin bercocok tanam. Maka kata Nabi SAW, Allah pun memberikan dia bibit, dia tanam di pohon di tanah surga, tumbuh tiba-tiba menjadi pohon besar dan tiba-tiba berbuah. Maka ada satu orang Badui hadir di majlis mengatakan, ya Rasulullah, kayaknya orang itu Ansar atau Muhajir. Itu yang nanya itu orang-orang Ansar atau orang Muhajir nih, karena mereka itu adalah pekebun semuanya. Kalau kami di padang pasir nggak butuh pohon. Tapi dia sensitif, dia bisa tanya gitu ya. Nah orang Badui ada yang datang menanyakan kepada Nabi SAW. Dan ini yang dimaksud dengan seorang Badui dan tidak disebut namanya, gitu kan. Potongan yang kedua yang kita bisa ambil, kita pilih hadis ini ya. Dia mengatakan, wahai Nabi Allah. Dan ini juga kalimat yang santun. Orang bisa mengatakan Pak Kiai, ya, Pak Ustadz, ya. Kita panggil dengan julukan yang memang dia dikenal dengan itu.
kepada para pengajar ya, itu juga positif saja. Ya. Itu termasuk santun kepada guru. Makanya dia mengatakan wahai Nabiullah, untuk memastikan nggak mungkin kamu ini bukan nabi. Kemudian potongan yang ketiga kita bedah hadisnya, beritahukan kepadaku amalan yang dapat masukkan aku ke dalam surga. Dan ini menandakan teman-teman, seseorang dianjurkan dalam menuntut ilmu menanyakan tentang amal baik, ya, itu didahulukan daripada menanyakan tentang dosa. Jadi antum kalau mau belajar yang ini kira-kira sholat bagaimana nih caranya, cara mengamalkannya, keutamaannya apa? Lebih baik daripada antum tanya apa ancamannya orang kalau tidak sholat. Karena jiwa itu suka dengan janji positif. Dalam bahasa ceramah itu biasanya fadilah, keutamaan. Jadi kalau kita mau sedekah tanya, apa keutamanya sedekah? Apa keutamanya bakti sama orang tua? Jadi nggak usah tanya, apa hukumannya orang kikir? Apa hukumannya orang durhaka? Itu nanti, boleh tapi nanti. Kalau ada orang kita nasihatin teman-teman, yang pertama kita nasihatin motivasi dulu. Kita tahu ini ada orang tidak sholat, maka kita bicara tentang keutamaan sholat. Ada hadis loh Bapak Ibu sekalian, dalam hadis Bukhari, ini contoh saja ya, misalnya Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, bagaimana kalau depan rumah kalian ada air mengalir dengan deras, sungai yang deras, kemudian dia mandi sehari 5 kali, apakah tertinggal kotoran di badannya? Kata para sahabat, tidak ya Rasulullah. Kalau sehari 5 kali mandi, mana ada kotoran di badan? 2 kali saya sudah cukup, apalagi 5 kali gitu. Kata Nabi SAW, itulah perumpamaan 5 waktu sholat, membersihkan dosa-dosa kalian pada sehari itu. Contoh ya. Jadi kita sebutkan dapat ini, dapat ini, dapat ini. Mirip kalau ada pegawai mau kerja sama kita, bagaimana caranya supaya dia mau kerja? Kamu kalau kerja dapat gaji sekian, kamu dapat fasilitas mobil, rumah, ini, itu memotivasi dia mau kerja. Tapi kalau begitu dia masuk melamar, ingat, terlambat, potong gaji. Dia belum tahu gajinya berapa, sudah diancam potong duluan. Ancaman itu hanya diberikan bagi orang yang membangkang saja. Kalau kita sudah sebutkan keutamaan sholat, keutamaan ini, tetap nggak mau sholat, nah baru kita masuk ke ancaman. Tadi kan sudah dengar tuh, kemarin minggu lalu sudah saya sampaikan masalah sholat. Kenapa masih belum sholat? Pahalanya besar loh. Enggak, nanti aja kalau saya mau sholat. Hati-hati loh, ada ancamannya kalau orang tinggalin. Nah baru. Ya. Jadi jangan dahulukan itu ya. Makanya kita kalau bertanya pun bertanya sesuatu yang bermanfaat. Sahabat ini, dia bukan tanya, ya Rasulullah, amalan apa yang buat saya masuk neraka? Enggak. Amalan apa yang buat saya masuk ke dalam surga? Kalau masuk surga berarti selamat dari neraka kan? Otomatis. Kalau kita sibuk dengan ibadah, berarti kita jauh dari dosa. Sekarang teman-teman kita kumpul di masjid ini dengan niat mau belajar. Detik-detik ini kita jauh dari dosa. Karena kita lagi sibuk dengan ibadah, gitu kan? Tidak bisa ketemu ini. Nggak bisa satu waktu orang buat ibadah sama buat dosa. Jarang bisa terjadi. Jadi orang kalau ibadah ya dia ibadah. Kalau ada dia buat dosa, dia buat dosa, gitu kan? Maka itu diambil dari potongan tadi. Jadi dia bertanya amalan apa yang bisa membawa saya dalam surga. Karena nggak ada waktu lagi. Ya, nggak ada waktu, jangan sia-siakan waktu. Umur kita terbatas. Hasan Basri berkata, wahai anak Adam, sadarlah kalau kau itu adalah bilangan, angka. Begitu kau buka matamu di pagi hari, maka 1 angkamu telah berkurang. Makin dekat dengan pulang, makin dekat menuju akhirat. Sampai kapan mau lalai ini? Ya? Ajal kalau datang tidak mengenal kita masih muda kah? Saya berapa kali ulangi, ingat ruangan ICU di rumah sakit sedikit. Berapa ruangan ICU? 2? 3? Mana lebih banyak? Orang di rumah sakit atau orang di pinggir jalan? Hah? Berarti orang lebih banyak mati sehat loh. Nggak harus tunggu sakit. Ada orang berpikir, ada keluarganya dia jenguk sakit, Allah mudahkan dia datang. Oh, kan dia sakit, saya belum. Bisa saja 1 detik kemudian dia sakit. Sesak nafas tiba-tiba jalan di tangga rumah sakit kepleset jatuh, oh, tiba-tiba bisa. Dia malah lebih parah dari kerabatnya. Nah, jadi tidak harus keadaan kematian itu datang karena seseorang sakit dulu misalnya atau tua dulu. Banyak orang masih muda, bahkan masih bayi meninggal. Kalau ajal datang mati, gitu kan? Maka harus sadar dengan poin seperti ini. Di sini kemudian potongan yang selanjutnya yang kita ambil dari hadis ini maksudnya supaya terinci ya. Jadi bagian keempat misalnya sabda Nabi SAW, meskipun engkau berbicara singkat, tetapi engkau telah memperluas pertanyaan.
Dan Nabi SAW di sini memberikan pujian, ini bagus. Kepada para pengajar, kalau lagi mengajar orang tua kepada anak, pujian, berikan pujian, tidak apa-apa. Anak kita sholat walaupun salah, pintar anaknya ayah, anak ibu pintar sudah sholat ya. Sini ibu atau ayah ajarin ya, tadi ada yang keliru loh, ini. Tapi dipuji dulu, berikan support kepada dia. Karena memberikan motivasi kepada orang atas hasil kerjanya, menilai itu bagus sekali. Orang kalau dinilai hasil kerjanya walaupun sedikit, itu luar biasa. Memang jiwanya manusia begitu. Sedikit orang angkatin barang kita, terima kasih ya. Ini masa terima kasih yang selalu ucapin. Bahkan kata Nabi SAW, siapapun di antara kalian yang diberikan kebaikan oleh orang, balaslah yang setimpal. Kalau kau tidak bisa, ucapkan kalimat jazakallahu khairan. Semoga Allah balas engkau dengan kebaikan. Perempuan jazakillahu khairan. Sesungguhnya dengan doa itu dia sudah mencukupinya. Tapi ini harus ada khairannya ya. Sering begitu ikhwan saya. Jazakallah Ustaz, jazakallah. Jazakallah apa? Karena jazakallah artinya semoga Allah balas Anda. Apa? Khairan itu doanya. Kebaikan. Jazakillahu khairan. Ada khairan. Udah dengar belum ini kupingnya? Jangan diulangi lagi. Kemarin saya di satu majelis saya ingatkan tentang adab makan dan minum. Nggak boleh dengan tangan kiri. Baca basmalah. Kalau minum berulang-ulang, baca bismillah, lepas, jangan bernafas di situ. Ada sunnah-sunnah Nabi. Baru saya bilang, di depan saya ada orang duduk, minum tangan kiri. Baru dibilang. Tapi saya nggak tegur. Rupanya temannya di sebelah korek dia. Baru dia pindahin. Makanya saya tanya, dengar nggak ini? Jangan sampai tidak diamalin, karena ilmu itu fungsinya didengar untuk diamalkan. Bukan cuma sekedar lewat, sayang kalau cuma lewat. Ini kaidah kehidupan ya, harus diamalkan. Karena kita teman-teman kalau cuma tahu tanpa praktek, bukan praktisi, nggak ada bekasnya. Nggak kelihatan dari figur dia. Ada orang subhanallah biar kulitnya hitam kelam, tapi kita lihat kayak ada cahaya, kita nyaman berbicara dengan dia, nyaman melihatnya karena dia praktisi itu. Orang kalau praktek, puasa sunnah dia amalkan, sholat sunnah dia amalkan, memang dia amalkan apa yang dia tahu, itu beda. Berbicara mungkin si A sama si B, dua-dua sama-sama tahu teori, tapi yang satu praktek atau tidak, ini efeknya beda. Sama-sama bicara keutamaan puasa, ini akan berbekas, ini nggak berbekas, beda. Kita mulai dengan diri kita dulu, ilmu itu untuk diamalkan. Maka pertanyaan ini bagus dipuji dari seorang pengajar, ya. Tentu ini pujian juga dalam arti kata memuji karena ada pertanyaan yang positif ya, dan tidak membawa pada riya, karena tidak boleh juga kita memuji ibadah orang. Itu juga poin sendiri ya. Kayak misalnya pernah ada sahabat lagi sholat khusyuk sekali, bagus sekali sholatnya, lagi agak jauh di pinggir masjid. Nabi SAW lagi duduk sama beberapa orang sahabat. Ada satu bilang gini, ya Rasulullah, orang itu bagus sekali sholatnya. Dia bilang gitu. Kata Nabi SAW, kalau kau perdengarkan kata-katamu ini padanya, kau telah membinasakannya. Jangan kau puji ibadahnya. Kalau di sini kan beda. Dia bertanya, Nabi bilang, pertanyaanmu ini singkat, tetapi memiliki makna yang luas. Tidak ada hubungannya, biasa saja. Tapi jangan, kamu puasa ya? Oh hebat kamu puasa. Jangan, bisa mengganggu keikhlasannya. Jadi harus difahami poinnya ini. Ya. Kemudian potongan selanjutnya kata Nabi SAW, a'tikin nasama dan fakki raqabah. Jadi nasama dalam bahasa Arab ya, dan raqabah sama, maknanya kurang lebih hamba sahaya. Dan hamba sahaya ini dalam Islam ada hukumnya, kayak orang-orang yang ditawan perang ya, itu diistilahkan dengan sahaya. Tentu sekarang ini sudah ada kesepakatan internasional di zaman kita sekarang, tidak ada lagi budak. Tapi waktu terjadi sebelum perang dunia segala macam itu sampai dari zaman Nabi SAW sudah ada. Cuma bedanya Islam datang mengatur hukum itu. Budak itu nggak boleh disiksa. Kata Nabi SAW, siapa yang ya memukul budaknya atau menghukumnya ya, tanpa kesalahan, maka dia pun akan dikisas oleh Allah. Dia akan dikisas oleh Allah pada hari kiamat. Allah akan hukum dia. Gitu kan? Nggak bisa. Nabi SAW mengatakan, berilah makan dan pakaian budak-budak kalian sebagaimana kalian gunakan. Sampai Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia,
itu selalu beli banyak budak di pasar lalu dia bebas-bebasin. Tapi kalau sebelum dia bebasin dia beliin baju, bajunya sama dengan dia. Jadi kalau dia jalan sama budak-budaknya orang tidak bisa bedain. Jadi Islam menyuruh kita begitu, bermuamalah yang baik. Bahkan kita dianjurkan dalam Islam bebasin budak. Beli mereka, bebasin. Tawanan perang, tebus, suruh bebas. Kita bilang, kamu bebas karena Allah. Bebasin. Itu termasuk ibadah, gitu kan? Makanya di sini Nabi SAW yang beliau sebutkan ini yang pertama. Amalan apa yang bisa bawa masuk dalam surga? Kamu bebasin budak. Lalu Nabi SAW menyebutkan, kalau kita terima masuk Indonesia, bebasin budak. Makanya orang Badui ini bilang, ya Rasulullah, kayaknya sama saja nih, bebasin budak sama bebasin budak, tapi dalam bahasa Arab beda makna. Ya, nasama dan raqabah dikatakan di sini ya. A'tikir nasama artinya Nabi jelaskan beda. A'tikin nasama kau yang bebasin. Kau punya budak kau bebasin. Atau kau beli pakai uangmu sendiri bebasin. Kalau fakku raqabah ada budak yang mahal, tebusannya mahal, lalu kamu partisipasi dengan temanmu untuk membebaskan dia. Jadi dua-duanya punya pahala. Kemudian potongan selanjutnya, orang Badui itu berkata, ya, dan ini juga berarti boleh orang bertanya, ya Rasulullah, bukankah keduanya sama? Makanya orang kalau belum jelas boleh bertanya lagi. Gitu. Ini bagaimana tadi? Gitu. Rasulullah SAW menjawab, tidak, dijelaskanlah. Atki nasabah, ya, adalah engkau sendiri yang memerdekakan budak, sedangkan fakir raqabah adalah engkau saling membantu untuk memerdekakannya. Kemudian Nabi SAW masuk ke amal yang lain. Termasuk yang membawa masuk dalam surga adalah engkau memberikan pemberian berupa unta yang sangat banyak manfaatnya. Jadi kita membeli hewan, lalu hewan itu dikembangbiakkan. Kayak misalnya teman-teman ada rezeki, beli domba satu pasang, misal, atau sapi satu pasang, ya. Lalu kita wakafkan di pesantren. Ini diwakafin ya, diternak lah. Nanti dikembangbiakkan. Nanti terserah pesantren nanti mau dijual, mau dijadikan sebagai makanan buat santri, pokoknya kita wakafin. Dan ini juga menandakan bagusnya orang ya bersedekah dengan hewan hidup. Umar bin Khattab lalu pernah beli kuda, lalu beliau berikan tanda di bagian dekat perutnya, bagian belakang, ditulis sabilillah. Siapa saja boleh pakai kuda itu. Diwakafin. Ya kalau sekarang orang ambulan gratis ya, mobil untuk pesantren, mobil untuk masjid dipakai untuk aktivitas atau motor ya. Apa saja kita transportasi. Nah ini bagus ya. Tapi makna hadis ini adalah lebih kepada unta, karena unta ini bisa multifungsi, bisa jadi tunggangan, bisa juga jadi makanan. Kalau kayak kita sekarang kan kendaraan mungkin cuma fungsinya sebagai kendaraan, tapi masuk dalam maknanya. Masuk dalam maknanya ya. Kemudian dikatakan potongannya juga, dan mengembalikan atau memulihkan kembali silaturahim. Siapapun teman-teman yang benci sama kita dari orang yang punya rahim dengan kita, maka jangan balas benci mereka. Tidak usah. Dan antum harus bersihkan hati. Memang berat, tapi bersihkan hati. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Coba belajar, insya Allah bisa. Orang tidak akan masuk ke dalam surga teman-teman kecuali hatinya bersih. Allah mengatakan dalam Al-Quran, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang pada hari kiamat dalam hatinya bersih. Ini ya, bersih. Dia tidak hasut orang sebagaimana yang lainnya. Pernah saya ceritakan kisah itu ya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah kagum dengan seseorang gara-gara Nabi SAW bilang akan masuk hari ini dari pintu ini, dituntut pintu masjid, ahli surga. Maka orang semua matanya ke situ. Siapa orang ini Nabi jamin surga nih? Sahabat-sahabat yang senior, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali ada di situ di masjid. Siapa kira-kira masuk nih? Rupanya ada masuk sahabat tidak terlalu dikenal, nggak banyak bicara dia. Dia cuma datang, orang semua tahu dia lalu dia pulang. Jarang interaksi. Ada orang begitu kadang-kadang ya. Masuk masjid, orang tahu tapi dia jarang duduk ngobrol apa kabar. Nggak, dia keluar lagi. Nanti kalau tegur sapa ya iya. Memang orangnya begitu pribadinya. Maka orang-orang diam saja. Oh, Nabi jamin surga. Udah, nggak ada yang belum ada yang tergerak gitu loh untuk bertanya apa. Hari kedua Nabi ulangi lagi, akan masuk hari ini dari pintu ini ahli surga. Mata semua nyorot lagi, laki-laki yang kemarin sama, bapak yang sama nih. Maka Abdullah bin Umar mulai jadi penasaran, kok ini orang lagi. Tapi dia belum tanya. Hari ketiga Nabi ulangi lagi, akan masuk dari pintu masjid ini ahli surga. Masuk orang yang sama lagi. Dia datang dekati lalu dia mengatakan habis sholat, boleh nggak saya bertamu di rumahmu? Oh boleh, silakan. Orang itu bilang.
Kenalan dan dia pulang sama-sama. Sampai nginap nih. Sehari nginap di rumah itu. Ya. Maka dia datang, lalu dia perhatikan sambil ngobrol, tapi dia mau tahu orang ini apa, cara obrolannya, ya, amal-amalnya dia mau tahu. Abdullah bin Umar ambil kesimpulan sampai besok setelah nginap, kayaknya biasa saja orang ini. Bukan berarti habis sholat isya, sholat malam sampai subuh, enggak. Dia juga tidur, dia bangun, sholat mendekat subuh, sepertiga malam. Dia juga puasa ya. Abdullah bin Umar lihat semua amalnya sudah dikerjakan. Kok bisa dapat jaminan surga nih? Ada apa ini sebenarnya? Maka kemudian dia bilang, Abdullah bin Umar penasaran mengatakan, sebenarnya saya nginap bertamu di rumahmu ini karena saya dengar Rasulullah jamin buat kau surga 3 hari. Apa yang kau kerjakan? Maka baru dia bilang, oh kalau itu alasanmu, maka ketahuilah wahai Abdullah bin Umar, saya seperti yang kau lihat, biasa saja amal saya. Cuma saya setiap malam kalau mau tidur, saya bersihkan hati saya, tidak ada dendam sama orang. Semua saya selesaikan. Gara-gara itu Allah jamin surga bagi dia. Jadi jangan balas kebodohan orang dengan kebodohan. Kita harus cerdas. Ya. Kita digosipin, kita gosipin juga. Dia dosa, kita dosa. Rugilah. Gitu kan? Pasangannya selingkuh. Saya juga harus selingkuh. Dua-dua lah masuk neraka. Jangan. Nasihatin, luruskan, tidak mau dengar ya sudah. Allah akan kasih kita pasangan yang baik seperti kita. Tidak usah khawatir. Jadi di sini kita pulihkan silaturahim ya. Kalau ada orang yang memulai teman-teman, sudahlah maafin saya begini, dia mau lanjutin silaturahim, kita serangkul dia. Apalagi kalau kita yang memulainya. Kemudian dikatakan jika engkau tidak mampu melaksanakan itu, tidak ada budakmu, hubungan kekerabatanmu juga biasa saja, semuanya bagus-bagus, atau kamu tidak ada duit untuk beli unta yang kamu bisa ternakkan sehingga berkembang biak, manfaatnya besar bagi orang, maka ajaklah orang berbuat baik. Amar ma'ruf. Kalau mau ke masjid, ayo sholat yuk. Saya pernah jelaskan ya, jangan kita teman-teman sekalian menuju ke surga sendirian. Ajak orang lain, walaupun ajak lisan. Saya sering temukan kita, contoh kasus saja sederhana ya. Saya kalau mau sholat di dekat rumah, sering kali kalau waktu duhur begini, kalau menjelang duhur, ya itu banyak pedagang-pedagang makanan, orang-orang yang jual-jual apa, mampir dekat masjid, tapi nggak sholat. Mereka cuma istirahat di teras masjid. Kita masuk masjid, kenapa diam teman-teman? Kenapa nggak bilang, sholat pak? Kalimat, siapa tahu dapat hidayah. Hai pak, sholat dulu pak. Ini masuk lewat mukanya abusan qamtarira, ya, cemberut ahli neraka. Dakwahi, dakwah, panggil. Jadi kita panggil dia, sholat pak. Saya biasa gitu. Kadang-kadang subhanallah ada juga yang masuk gitu kan. Kalau yang tidak masuk ya sudah, yang penting kita sudah nasihati, kita sudah luruskan. Ya. Maka mestinya seperti itu. Ini kita suruh kepada kebaikan dan cegahlah mereka dari keburukan. Tentu kadang-kadang ada amal teman-teman sudah bergabung antara amar ma'ruf nahi mungkar. Kayak tadi kita suruh dia sholat, sebenarnya sudah masuk dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Kita suruh sholat berarti kita sudah suruh dia kebaikan. Kita juga suruh dia sholat berarti kita sudah cegah dari kemungkaran agar jangan dia tinggalkan sholat. Ya. Jika engkau tidak mampu juga, maka tahanlah lisanmu kecuali dari kebaikan. Paling sederhana, jangan sampai kau sakiti orang lain. Ingat pesan ini. Kata-kata kalau belum kita keluarkan, belum kita ucapkan, masih milik kita. Walaupun keluar dalam jiwa, tahan. Karena kalau belum kita ucapin, kita masih bisa kontrol. Telan aja sudah. Tak usah diucapin. Pikirkan baik-baik. Karena kalau kita sudah lempar, udah milik orang lain, bukan milik kita lagi. Susah kita tarik, susah ya. Kalau benda aja kita diambil orang lain kita sudah susah tarik, apalagi kata-kata. Mau bagaimana cara tariknya? Oh sudah terlanjur saya ucapkan, resikonya berat. Tidak usah. Kalau kita ucapin teman-teman kata-kata, tanya kabar orang, tanya ilmu, ya harus ada bobotnya. Ada orang duduk sama temannya sudah 20 tahun, kisahnya itu terus. Temannya sudah bosan dengar. Tidak ada manfaatnya, apa manfaatnya gitu? Ceritanya itu saja. Baik, apa manfaat? Ada sesuatu enggak? Ambil pelajaran teman-teman. Kalau dari orang ini apa nih saya dapat manfaat? Kalau saya pribadi, saya berbagi. Saya kalau berteman sama seseorang, saya berpikir apa yang saya bisa ambil dari orang ini. Kadang-kadang diskusi masalah ibadah, diskusi masalah bisnis. Spesialis siapa sih? Oh ini bicara.
Saya kalau ketemu di satu pertemuan misalnya ada orang, oh ini pebisnis. Saya ngobrol, tanya kabar segala macam, saya tanya, bagaimana cara kembangin bisnis? Apa ide-idenya? Oh ya begini, begini, begini. Saya dapat ilmu, dapat manfaat. Gitu kan? Bukan cuma sekedar tanya rumahnya bagaimana. Oh rumahmu besar ya, mewah ya. Apa manfaatnya? Nggak ada manfaatnya. Ada manfaat nggak? Anda ambil manfaat. Jadi lisan ini selalu diucapkan hanya kebaikan. Kalau tidak ada maslahatnya buat kita, apalagi datangkan mudarat, nggak usah bicara. Kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, dia hanya mengucapkan yang baik, berbobot, atau dia diam. Diam itu emas. Iyas al-Muzani rahimahullah, seorang tabi'in, dia selain qadhi, hakim, dia juga punya majlis ilmu. Dia ngajar-ngajar gitu. Dia bilang, tidak ada satu orang pun yang berdebat dengan saya kecuali pasti saya kalahkan. Artinya argumen saya jelaskan. Itulah. Kecuali satu orang di majelis saya sampai nggak bisa jawab dia. Saya tanya dia, orang ini sudah sekian tahun belajar sama dia. Dia bilang, saya datangi dia. Kok dari semua jemaah ini cuma dia yang tidak pernah ngomong? Terus dia bilang, saya tanya, kenapa kau banyak diam? Kenapa nggak bertanya? Nggak pernah satu kali pun kau bertanya di majelis saya. Maka orang itu mengucapkan kalimat kata Iyas, terus saya ulangi di majelis saya. Saya belajar dari dia. Dia mengatakan, saya dengar, maka saya dapat manfaat. Dan saya diam, maka saya selamat. Kalimat sederhana. Kalau saya dengar, saya terima saja. Nanti saya sortir baik atau tidak baik. Tapi saya nggak usah bicara, karena kalau saya sudah bicara salah nanti. Saya diam, maka saya selamat. Kalau manfaat ada, baru saya ucap. Kalau enggak. Memang harusnya begitu. Orang mukmin memang begitu. Sehingga tidak menjadi orang yang kemana-mana bicara. Kadang-kadang ada orang, teman-teman kita duduk bicara masalah apa, dia langsung menonjol di situ. Bicara masalah ini dia menonjol, seperti dia kuasai semua bidang. Semua dominasi pembicaraan. Ini tanda tanya orang ini. Bagaimana bisa dia kuasai semua bidang ini? Kita bicara masalah ini, dia dominasi. Bicara pindah materi lain, dia juga semua. Ini tanda-tanda ini ada apa ini orang gitu? Kok bisa semuanya gitu loh? Ya. Tidak mungkin manusia menguasai semuanya, kecuali cuma berbagi mungkin. Tapi dia mendominasi, tidak mungkin. Ya. Juga di sini masalah lisan, teman-teman sekalian. Kalau kita sedang duduk dengan orang-orang dalam sebuah majlis, dan kita tahu di dalam majlis itu ada orang-orang buruk, orang fasik, ahli maksiat misalnya ya, maka kita harus mendahului pembicaraan. Di situ boleh. Kayak misalnya kita tahu ini dari 5 orang yang kumpul teman-teman, ada 3 orang masih jauh dari agama. Dan mereka kadang-kadang sering cerita. Ini kalau kita buat majelis teman-teman, maka ucapan apa yang sedang dilontarkan pertama itu menjadi hidangan. Ya, maka akan dikeroyokin oleh orang-orang di majelis. Kalau kita tahu ada orang fasik, maka kita di sini boleh kita memulai. Kita mengatakan kemarin saya ikut pengajian ada kisah disampaikan begini. Nanti kita lempar saja udah cukup, nanti jadi hidangannya majelis. Mereka akan bicara nanti. Jadi kalau kita diam, lalu orang fasik ini bicara. Semalam dia berzina misalnya. Semalam itu begini. Nanti jadi hidangan. Nanti ini jadi pembicaraan, ini harus hati-hati. Atau kita nggak usah duduk dalam majelis itu. Jangan duduk. Kalau sudah ada majelis yang buruk, tinggalkan saja. Nggak usah. Ini bahaya sekali. Seorang salafus saleh dinukil kisah pernah duduk sama teman-temannya. Orang yang dia kenal lah, punya hubungan kenalan sama mereka. Begitu duduk ngobrol-ngobrol, tiba-tiba masuk ke ghibah orang lain. Gunjing, cerita tentang orang lain. Dia lihat orang-orang ini kok hampir semuanya bicara. Dia berdiri, dia mau nasihatin, tapi ini cara dia ya. Ini ijtihad. Dia berdiri, dia buka bajunya, dicabut bulu ketiaknya, ditaruh di atas meja. Dia buat begitu. Orang-orang yang di sekitarnya ini kaget. Kita bayangkan kita lagi duduk 6 orang, ada satu berdiri, buka baju, cabut bulu ketiak, taruh di atas meja. Mereka semua bilang, aib, hai fulan, aib ini memalukan. Gitu kan? Lalu dia tanya balik. Dia bilang, apa kalian anggap ini aib? Kata mereka, tentu saja, memalukan. Bagaimana duduk terus kemudian anda buka baju, cabut bulu ketiak, taruh di meja lagi. Sengaja ditaruh di meja. Maaf, mungkin orang kalau garuk, mungkin. Tapi ini cabut, taruh di sini. Jadi tanda tanya. Dia ulangi lagi, apa kalian anggap ini aib? Tentu saja aib. Kata dia, subhanallah, maha suci. Ini dia mau nasihatin teman-temannya. Dia bilang, subhanallah, kalian menganggap sunnah Rasulullah aib? Ini cabut bulu ketiak sunnah Nabi. Kan sunnah Nabi itu kan 5 fitrah, potong kuku, ya, cabut bulu ketiak, cukur bulu kemaluan,
ya kemudian khitan, yang mencukur kumis bagi laki-laki, kan itu sunnah Nabi, fitrah, harus dijaga kan. Dia bilang subhanallah, kalian anggap sunnah Rasulullah aib, dan kalian sedang melanggar Rasulullah, kalian tidak anggap aib? Kalian sedang gosipin orang ini, melanggar Rasulullah. Dia ingin tunjukkan bukan masalah cabut bulu ketiaknya, tapi ini lebih mulia daripada pembicaraan kalian itu. Begitu cara dia menjawab ya. Tapi saya tidak suruh antum buat begini. Cuma maksudnya bagaimana dia menunjukkan kepada orang. Kadang-kadang sebenarnya perbuatan yang kita anggap tidak baik, ternyata itu lebih baik daripada apa yang sedang dilakukan, gitu kan. Kandungan hadis ini, itu tadi penjelasan yang saya kasih dari yang saya belah dari hadis ini. Kalau penulis di sini atau pentahkik buku ini ya, yang telah menelusuri buku Adab Mufrad ini mengatakan kandungan hadis di antara amal-amal yang dapat menjadi penyebab memasukkan seseorang ke dalam surga adalah berbuat baik yang bersifat material maupun moral kepada kerabat, seperti berlemah lembut, mencintai mereka dan memberi ke mereka unta untuk atau yang memiliki banyak air susu. Artinya banyak manfaatnya tadi, dikembangbiakkan ya. Ini saya lihat ini bagus, cukup bagus. Seperti juga saya pernah jelaskan ya, kalau teman-teman di Jakarta Allah sudah bukain rezeki, dia bisa beli mobil, ada kendaraan, ada rumah, ada kerabat datang sambut mereka, ajak nginap di rumah. Kadang-kadang ada orang begitu saya dengar, saya nggak tahu kenapa ya, udah nginapin di hotel aja, nggak usah di rumah. Kayak tidak mau rumahnya dimasukin oleh kerabatnya, kenapa? Ya, walaupun mereka itu orang dari kampung, tetap kerabat. Kita nggak usah lihat sama siapa kita bermuamalah di manusia. Tapi apa perintah sang pencipta Allah pada dia? Orang tua kita sejahat apapun, tetap kita status anak. Tugas kita bakti. Gak usah kita lihat kejahatannya. Tapi bagaimana kita meluruskan itu dan kita tetap bakti kepadanya. Harus seorang muslim yakin dan faham dia sedang berhubungan dengan Allah SWT. Bukan ini manusia semua. Ini semua variabel Allah buat ada hukum lah. Ya, ini tiba-tiba datang menjadi cobaan buat kita, ini tiba-tiba memberi nikmat sehingga kita harus bersyukur kepada Allah SWT. Jadi Allah jadikan sebab-sebab itu terjadi. Baiklah, mohon maaf karena ini sudah 10:30 lewat. Kita cukup insyaAllah sampai sini. Masih membahas masalah silaturahim. Pada pertemuan akan datang nanti insyaAllah 36, 37, 38. Iya, mungkin sampai 38 itu masalah silaturahim ya. InsyaAllah masih ada 3 bab lagi. Allahu a'lam. Begitu saja. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Kalau ada benar pasti dari Allah, kalau ada salah pasti dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.